Penulisan permintaan pesan-pesan rutin dan positif, menulis pesan persuasif dan negatif dalam komunikasi bisnis. Dari kelompok 5 beranggotakan Aldo Hadi Saputra, NIM 007, Siti Fadila Nur Aziza, NIM 027, Rohani Rahmatun Isyifah, NIM 033, Cecil Adelia Wijaya, NIM 045. Menemukan permintaan pesan-pesan rutin dan positif. Pesan-pesan positif adalah pesan-pesan bisnis yang memberikan kesan menyenangkan kepada pihak lain yang meliputi good news dan goodwill. Pengorganisasian permintaan pesan rutin dan positif menggunakan pendekatan langsung atau deduktif. Pengertian pesan rutin adalah pesan yang berkaitan dengan kegiatan bisnis sehari-hari yang berulang, perlu dilakukan atau dijawab secepatnya. Pesan rutin sangat beragam dengan menggunakan bentuk pendekatan langsung seperti surat masuk, surat keluar, memo, yang berisi pesanan barang, keluhan, rekomendasi, permintaan informasi, kredit, serta penawaran. Kedua, strategi penulisan pesan. Yang pertama, ide-ide pokok harus jelas. Kedua, penjelasan rinci. Ketiga, penutup surat. Selanjutnya ada jenis pesan. Yang pertama, floating message, yang artinya pesan rutin, berisikan pembuka, pertengahan, atau isi, kemudian penutup. Yang kedua, ada good news, atau berita, atau kabar baik, berisikan pembuka, pertengahan, dan penutup. Menulis pesan persuasif. Persuasif adalah ungkapan yang bertujuan membujuk dan merayu. Artinya, membujuk orang lain agar mau mengikuti dan membeli produk yang diiklankan. Selanjutnya, tahapan penyampaian pesan persuasif. Yang pertama, analisis audiens. Yang kedua, mengembangkan pesan persuasif. Hal yang digunakan diantaranya menetapkan kredibilitas dan kerangka argumentasi. Yang ketiga, memilih daya pemikat. Daya pemikat dibagi menjadi tiga, yaitu pemikat emosional, pemikat logika, dan pertimbangan etika. Menulis pesan negatif. Pesan negatif atau buruk atau bad news adalah pesan yang mempunyai dampak kurang menyenangkan bagi audiens. Bob Denfield tahun 2007 halaman 325 menyatakan bahwa terdapat 5 tujuan utama dari pesan negatif. Yang pertama, menyampaikan berita buruk. Kedua, memastikan penerimaan tentang berita buruk tersebut. Ketiga, mempertahankan niat baik atau goodwill dengan penerima atau pembaca pesan. Yang keempat, mempertahankan citra baik organisasi. Yang kelima, mengurangi atau menghilangkan kebutuhan korespondensi di waktu yang akan datang. Dalam menulis pesan negatif, satu, harus menggunakan bahasa yang sopan dan kata-kata yang tidak bias. Dua, menggunakan frasa positif. Tiga, menjelaskan kesalahan penerima dengan kalimat pasif. Dapat dicontoh pada tabel berikut. Hindari nada negatif seperti, saya tidak paham maksud Anda. Hal tersebut bisa diganti dengan kalimat, tolong klarifikasi permintaan Anda. Kedua, contohnya, kerusakan tersebut tidak dapat diperbaiki dalam seminggu. Dapat diubah dengan nada positif. Barang tersebut akan diperbaiki minggu depan. Yang ketiga, kerusakan itu bukan kesalahan saya. Dapat diganti dengan barang dagangan itu rusak dalam perjalanan. Dalam penyampaiannya, perlu dilakukan pendekatan. Yang pertama ada pendekatan langsung, yaitu 1. Buka dengan pernyataan yang jelas tentang berita buruk. 2. Jelaskan alasan-alasan dan tambahkan informasi. 3. Tutup dengan pernyataan positif. Kemudian pendekatan tidak langsung, yaitu 1. Buka dengan sebuah penyangga, yaitu pernyataan netral yang beri alasan dan informasi tambahan.
Kedua, beri pernyataan yang jelas tentang berita buruk. 3. Tutup dengan catatan positif. Thank you for watching. See you on the next video.